Musibah kadang datang di saat kondisi kita baik-baik saja. Sebenarnya musibah itu bukan hukuman, tapi cara Allah bagaimana memanggil hambanya. Tapi terkadang kita nih sebagai manusia, ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan musibah, kita bertanya, apa sebenarnya salahku ya Allah? Padahal aku melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Kenapa Engkau berikan musibah? Jadi musibah itu adalah panggilan lembut Allah kepada hambanya, bahwa Allah itu rindu agar supaya hambanya itu menyebut namanya. Kenapa? Kadang kita sebagai manusia lupa, tenggelam dalam kehidupan dunianya, hingga Allah kemudian sedikit mengguncang jiwanya, mengguncang hatinya, agar supaya apa? Agar supaya mereka kembali kepadanya, agar supaya mereka kembali bersandar bahwa musibah adalah cara Allah untuk menghapus dosa hambanya. Jadi kata Rasulullah SAW, tidaklah bagi seorang mukmin ketika tertimpa duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi bagi seorang mukmin tidak akan mempengaruhi jiwanya, tidak akan mempengaruhi dirinya. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, ketika diberikan musibah ujian tetap dia bersabar, dan itu bisa menjadi pahalanya baginya. Bahkan itu bisa menjadi penghapus dosa. Kalau kita benar-benar menganggap bahwa itu semuanya atas ketentuan Allah, itu semuanya atas ketetapan Allah, bahwa sesuatu yang kita anggap baik belum tentu pandangan Allah baik, atau malah sebaliknya, belum tentu sesuatu yang kita anggap buruk pandangan Allah pun buruk terhadapnya. Ada 3 hikmah yang kita bisa petik dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita, melainkan Allah akan menghapus dosa kita. Dalam hal ini sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, tidaklah bagi seorang mukmin ketika tertimpa duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah akan menghapus dosanya. Jadi ketika kita diberikan musibah, ketika kita diberikan bencana, kalau kita benar-benar bersabar, kalau kita benar-benar tawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan itu bisa menjadi pahala bagi kita, menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Kemudian hikmah yang kedua yaitu adalah ketika Allah memberikan musibah kepada kita, tidak lain dan bukan Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Karena pada dasarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menguji keimanan seseorang, pasti ingin melihat bagaimana kualitas ketakwaan seseorang. Semakin tinggi takwanya, maka semakin berat ujian dan cobaannya. Dalam hal ini, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau ketika berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, menghadapi ujian, cobaan, tantangan yang begitu sangat besar. Bahkan ada upaya dari orang kafir Quraisy ingin membunuhnya, tapi beliau menjalani itu semuanya dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau menjalani itu semuanya dengan kesabaran, karena bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hamba-hambanya ketika hambanya menolong agamanya. Dan itu menjadi keyakinan Rasulullah SAW. Dengan keteguhan Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, dengan ketawakalannya Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam,
melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Sekarang bagaimana besarnya ajaran agama Islam tersebar di berbagai macam penjuru, tersebar di berbagai macam negara, itu karena keteguhan dan kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam penuh dengan kesabaran. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu adalah ketika Allah memberikan musibah, bencana, tidak lain dan bukan adalah untuk mengokohkan jiwa seseorang. Dalam hal ini salah satu di antara kisah Nabiullah yang bernama Ayub. Beliau diberikan musibah, beliau diberikan penyakit kulit yang beliau derita selama bertahun-tahun. Apakah beliau mengeluh? Tidak. Apakah beliau berputus asa? Tidak. Apakah beliau merengek ketika merasakan sakit yang beliau rasakan dalam dirinya? Tidak. Karena beliau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah berikan ujian, ada hikmah daripada itu semuanya. Tidak lain dan bukan adalah untuk mengokohkan jiwanya. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika kita diberikan musibah, ketika kita diberikan ujian, maka ujian dan musibah itu sebenarnya adalah menjadi kebaikan buat kita. Kalau kita benar-benar menerima dengan kebaikan, kalau kita benar-benar menerima dengan tawakal, kalau kita benar-benar menerima bahwa itu semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu menerima apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.